مولانا محمد النبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, saudara-saudara sedang jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali subuh hari ini kita dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini untuk istifadah ilmu. Tema kita masih tentang alam jin. Ya. Kita sudah menyebutkan ada perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan antara manusia dengan jin. Nah, satu kesamaan yang paling penting yang kaitannya dengan akidah, yaitu tentang ajzul jinni amma arifatil ghaib, bahwa meskipun jin itu secara fisik ya gaib bagi kita, tapi mereka itu tetaplah makhluk yang jahil, makhluk yang tidak mengetahui tentang gaib mutlak. Gaib mutlak itu maknanya adalah rahasia-rahasia yang kuncinya itu hanya, atau ilmunya itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk diantaranya masalah takdir, ya, rahasia takdir, kemudian rahasia masa depan. Ya, itu termasuk bahagian dari gaib mutlak yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, sebagaimana manusia, jin itu juga tidak tahu. Nah, contohnya kapan kiamat terjadi, kapan orang mati, isi hati manusia ya yang sedalam-dalamnya. Ya, karena itu semua termasuk gaib mutlak yang otoritasnya itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian banyak orang yang memiliki sangkaan, bahkan sampai keyakinan. Ya, bukan cuma dugaan, bahkan mereka yakin bahwa jin itu mampu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, sekali lagi yang dimaksud gaib di sini adalah gaib yang sifatnya mutlak. Ya, karena ada juga gaib yang sifatnya itu nisbi, gaib relatif. Nah, kalau ini kan contohnya kalau ada di antara umpama saya tanya kepada bapak-bapak, saudara-saudara, di kantong saya ini ada uang, jumlahnya berapa? Itu tentu kita tidak tahu pastinya, tapi saya tahu. Nah, itu namanya gaib nisbi, gaib yang sifatnya relatif. Ya, sebahagian orang tahu meskipun yang lainnya tidak tahu. Itu tidak termasuk dalam ranah gaib yang sifatnya mutlak. Nah, yang mutlak itu ya seperti contoh tadi, kapan kiamat terjadi, kapan seseorang itu mati, kemudian bagaimana takdir seseorang di masa yang akan datang, dan seterusnya. Ini adalah perkara-perkara gaib mutlak. Itu kalau passwordnya itu hanya ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, jin, bahkan malaikat itu tidak punya akses untuk tembus sampai ke sana. Nah, disinilah kemudian banyak orang yang salah paham. Mereka punya keyakinan atau paling tidak ada dugaan bahwa jin itu mengetahui perkara yang gaib, ya, mengungkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Akhirnya apa? Mereka kemudian berurusan dengan jin ini. Ya, berurusan dengan
berurusan dengan jin, berkomunikasi dengan jin. Untuk apa? Untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, ini banyak dipraktekkan itu terutama terkait untuk barang-barang yang hilang. Ya, ada orang kehilangan, kemudian datang ke dalam tanda kutip orang-orang pintar. Ya kalau orang pintar ini sifatnya itu riset ilmiah, ya detektif, ya yang katakanlah menyelidiki dengan metode yang ilmiah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau orang pintarnya ini hanya duduk saja, kemudian membakar kemenyan, kemudian komat kamit, minta persembahan, ini namanya berkomunikasi dengan jin. Ya, itu tidak boleh. Begitu juga wal jinayati wa ghairihima, ya, mengungkap pelaku-pelaku kejahatan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini membantah keras, ya, keyakinan yang sesat seperti ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 14, Allah menceritakan, ya, bagaimana jin itu tidak mengetahui tentang wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita sebutkan kemarin bahwa di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman itu adalah menguasai jin, ya, menguasai jin, bahkan setan itu dijadikan tenaga kerja, ya, untuk membangun bangunan-bangunan yang megah, untuk menyelam ke dasar laut mencari mencari benda-benda yang berharga, untuk memindahkan barang yang berat, ya, dari jauh. Nah, itu, dan di antara mereka itu banyak yang terpaksa. Jadi mereka melakukan itu karena takut kepada Nabi Sulaiman. Nah, itu dalam konteksnya itu. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam itu wafat, ya, wafat dalam posisi berdiri. Posisi berdiri, bertelekan atau bersandar pada tongkatnya. Nah, jadi ketika jin-jin ini sedang bekerja membangun sesuatu, Nabi Sulaiman mengawasi, mengawasi pekerjaannya. Itu beliau berdiri bertelekan pada tongkatnya. Nah, ketika itulah kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih berdiri, masih berdiri. Nah, sehingga jin-jin tersebut itu terus bekerja. Bekerja dalam tekanan, dalam siksaan, tidak bisa istirahat. Kenapa? Karena mereka takut kepada Nabi Sulaiman yang mereka kira masih hidup. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran. Jadi bahwa falamma kharra, maka ketika Sulaiman itu terjatuh, tabayyanatil jinnu, maka barulah jin itu mengerti, ya, barulah mereka menyadari bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nah, padahal sudah lama meninggalnya. Allau kanu ya'lamunal ghaib. Nah, seandainya mereka itu benar-benar mengetahui perkara yang gaib, malabithu fil adzabil muhin, sudah lama mereka pergi, sudah lama mereka menghentikan pekerjaannya. Tapi faktanya mereka terus bekerja dalam siksaan, dalam penderitaan. Itu adalah bukti nyata bahwa klaim mereka mengetahui perkara yang gaib itu tidak lain dan tidak bukan adalah kebohongan semata. Ya, jadi kalau kita baca di dalam kitab-kitab itu, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memakan, ya, ujung ujung tongkatnya Nabi Sulaiman. Jadi itu kan ketika berdiri pakai tongkat itu ujung bawahnya itu dimakan rayap. Kita tahu rayap, ya, rayap itu buta. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu dari lahir sampai mati itu buta. Nah,
Tapi di situ kemudian eh, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana makhluk yang buta ini ya bisa katakanlah menggerogoti kayu itu dari dalam. Nah, jadi rayap itu kalau memakan dalamannya kayu itu bagian luarnya itu tidak diapa-apain. Sehingga orang ini tidak sadar kalau bagian dalam itu sudah hancur. Nah, jadi luarnya itu tongkat Nabi Sulaiman ini bagian luarnya tetap utuh, tidak ada tanda-tanda bahwa ya. Tapi ternyata bagian dalam ini sudah keropos karena dimakan rayap. Lalu kemudian tongkat itu patah. Nah, ketika itulah kemudian falamma kharra Nabi Sulaiman itu terjatuh. Barulah jin-jin itu mengetahui bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Jadi jangankan matinya Nabi Sulaiman, ada rayap di dalam tongkat ini saja itu jin tidak tahu. Ya, padahal itu termasuk gaib nisbi. Ya, jadi ada rayap yang bekerja di dalam kemudian menghancurkan bahagian dalam tongkat Nabi Sulaiman ini jin tidak tahu. Apatah lagi dengan perkara-perkara gaib yang sifatnya mutlak itu tadi. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa andaikan mereka itu mengetahui hal-hal yang gaib, rahasia-rahasia yang gaib, maka tentu mereka sudah lama pergi. Mereka tentu tidak akan betah terus-menerus dalam situasi tertekan ya di dalam pekerjaan yang berat itu. Itu dalam surah Saba ayat 14. Dalam surah Al-Jin ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan jin. Nah, jadi jin itu mengatakan begini, wa anna sesungguhnya kami jin ini la nadri tidak mengetahui rencana Tuhan. Nah, kami ini tidak mengetahui tentang rencana Tuhan. Asyarrun urida, apakah keburukan yang ia kehendaki biman fil ardi bagi orang yang ada di permukaan bumi, am arada bihim rabbuhum rasyadan, ataukah kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan mereka untuknya. Nah, jadi maksudnya mereka itu tidak mengetahui rencana Tuhan untuk makhluk-makhluknya yang di bumi ini kapan, apakah baik atau buruk, itu mereka tidak tahu. Nah, jadi kata-kata mereka la nadri, kami tidak tahu, kami bangsa jin ini benar-benar tidak tahu, itu nassun sorihun. Itu pernyataan yang tegas bahwa mereka itu la ya'lamunal ghaiba, ya tidak memiliki akses untuk mengetahui perkara yang gaib mutlak. Nah, sekarang begini. Terkadang jin itu ya menyampaikan kepada manusia hal-hal yang gaib. Nah, perlu kita pahami bahwa hal-hal yang gaib itu kismani ya, ada dua. Yang pertama, ada mughayyabatun qadallahu amroha fis sama. Ya, wa asbahat maklumatan lizawil ikhtisasi minal malaikah. Simpelnya itu begini. Jadi ada hal-hal yang gaib itu, hal-hal yang gaib, tapi Allah Subhanahu wa taala telah putuskan urusannya itu di langit. Jadi perintahnya itu sudah diturunkan. Sehingga hal-hal yang awalnya gaib itu telah diinformasikan kepada para malaikat yang bertugas untuk melaksanakannya. Ya, ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal malaikah, sesungguhnya para malaikat itu tanzilu, turun, fil anan wa huwa sahab, ya, di atmosfer bumi. Nah, katakanlah begitu. Jadi malaikat itu turun di atmosfer bumi.
Ya, fatadzkarul amra qudiya fis sama. Lalu mereka itu menyebut-nyebutkan tentang urusan-urusan yang telah diputuskan di langit. Ya, fatastarikus syayatinu as-sam'ah. Nah, lalu ada setan-setan yang mencoba untuk mencuri dengar pembicaraan malaikat itu. Ya, patas mauhu. Ya, ada kemudian di antara mereka yang berhasil mendengarkan. Ya, akhirnya apa? Fatuhihi ilal kuhana. Itulah yang mereka bisikkan kepada dukun-dukun ramal. Fayaksibuna fiha mi'ata kadzibatin min indi ampusihim. Lalu mereka mencampurkan satu kebenaran itu dengan 100 kebohongan yang berasal dari diri mereka sendiri. Nah, ini hadis Nabi. Nah, bahwa ada urusan itu awalnya gaib. Lalu kemudian Allah turunkan, Allah tetapkan urusannya. Ya, Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk melaksanakan. Nah, sampailah malaikat ini kemudian di atmosfer bumi, lalu mereka membicarakan tentang perkara tersebut. Inilah yang sering ada setan yang berhasil untuk mendengarkan. Ya, sudah. Jadi sudah tidak termasuk gaib mutlak. Kenapa? Karena memang sudah diinformasikan kepada malaikat-malaikat itu. Nanti kita akan bacakan ayatnya itu. Nah, itu disebutkan di dalam surah Al-Jin ya, ayat 8 sampai ayat 9. Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman, "Wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuban. Wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada." Nah, artinya wa anna sesungguhnya kami bangsa jin ini, kami bangsa jin, lamasnas sama, ya, telah mencoba untuk menyentuh langit. Telah mencoba untuk menyentuh langit. Maksudnya sampai ke langit untuk mendapatkan ya informasi tentang perkara-perkara yang gaib itu. Fawajadnaha, lalu kami dapati bahwa ternyata langit itu muliat harasan syadida, sudah penuh dengan penjagaan yang kuat. Nah, jadi harasan syadidan itu, jadi ada penjagaan kuat itu yang mengelilingi itu langit itu. Jadi aqwiya minal malaikah, ini malaikat-malaikat yang kuat. Ya, wasyuhuban, syuhub itu panah-panah api, ya, panah-panah api. Wa inna kunna, ya, padahal dulu kami jin ini dulu itu naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i, bisa duduk di tempat-tempat tertentu untuk mencuri dengar berita-berita langit itu. Nah, namun sekarang ini, maksudnya dulu itu adalah sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Nah, jadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu memang katakanlah mereka punya akses yang lebih luas. Ya, mereka agak bebas untuk duduk-duduk santai-santai untuk mendengarkan, ya, menunggu-nunggu datangnya informasi itu, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi dan seterusnya. Ya. Namun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka penjagaan langit ini diperketat, ya, sehingga bangsa jin ini sudah tidak bisa lagi melakukan, ya, apa yang bisa mereka lakukan, ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ya, kemudian dikatakan di sini, "Famay yastami'il ana", maka siapapun yang mencoba untuk mendengarkan sekarang, yajid lahu shihabar rasada, maka akan mendapati ada panah-panah api yang akan mengincarnya. Nah, itu perkara gaib yang pertama, ya, bahwa perkara itu sudah Allah tetapkan urusannya di langit dan diinformasikan kepada malaikat-malaikat yang bertugas melaksanakannya. Ini yang kadang-kadang, ya betul, tapi apa yang dia bilang itu betul juga gitu. Ternyata betul begini-begini. Nah, itu bahagian dari ini. Ya, bahagian dari ini. Nah, kemudian yang kedua,
Ada mughayyabat ista'sarallahu subhanahu bi ilmih. Ya, ada hal-hal gaib yang hanya diketahui Allah. Fahadhihi la yumkinu li insanin wala li jin ma'rifatu syai'in yang ini, yang golongan gaib-gaib yang mutlak seperti ini tidak mungkin seorang manusia setinggi apapun derajatnya di sisi Allah, bahkan para nabi, para rasul, tidak juga jin, tidak mungkin mengetahui ini. Ya. Fal ikhbaru anha kadzibun wabtira'un. Ya. Kalau ada yang mengklaim mengetahui tentang ini, kapan kiamat terjadi? Nah, ini jangan, ini kan banyak yang meramal-meramal, sudah mengumpulkan orang. Kenapa? Karena kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 2012. Kemudian lagi ya, tidak jadi-jadi. Ini sudah sering sekali terjadi. Ya. Tapi entah bagaimana ini orang ini masih tertipu saja. Jadi mengklaim hal-hal seperti itu siapapun dia, bagaimanapun hebatnya zahirnya, penampilan fisiknya, mungkin dia bisa terbang, dia bisa menunjuk langit, hujan turun. Itu kalau dia mengklaim mengetahui perkara yang gaib, maka yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah kebohongan, itu adalah fitnah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala yahillu li ahadin ay yusaddiqa syai'an minha, dan tidak halal bagi siapapun, bagi seseorang untuk mempercayai klaim-klaim seperti itu. Jadi fama yaddaihi ba'duhum minal ittisali bil jin, apa yang diklaim oleh sebahagian orang bahwa mereka ini mengaku menjalin komunikasi dengan jin, lalu kemudian menyebarkan ramalan-ramalan tentang hal yang gaib. Ya, ini semua hanyalah bualan-bualan saja. Ya, ini setan, ya. Olah setan ini yang mempermainkan pikiran-pikiran orang yang berakidah lemah dan berwawasan sempit. Kullu dzalika ibtira'un Allah subhanahu. Itu semua adalah fitnah besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya itu kedustaan yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.